Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Wah, pada semangat semua ya untuk mengikuti proses belajar hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti proses belajar kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi pada materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, oke, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Sebelumnya, apa ada yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya ternyata. Ternyata anggota kelasnya pada rajin-rajin nih. Ya sudah, Ibu langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah PPT agar lebih mempermudah anak-anak untuk memahami materinya. Dan Ibu harap anak-anak bisa mencermati penjelasan yang Ibu berikan dan mencermati PPT Ibu tayangkan dengan baik ya. Sudah menyinggung sedikit materi yang akan kita bahas pada hari ini. Apa masih ada yang ingat apa yang Ibu bahas minggu kemarin? Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba Pera. Ya, benar sekali jawaban Pera, bahwa hari ini kita akan membahas materi mengenai vektor, atau lebih tepatnya kita akan belajar mengenai materi penjumlahan vektor. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nantinya peserta didik dapat memecahkan permasalahan dengan menjawab setiap pertanyaan tentang operasi vektor dan mampu melukis vektor dengan berbagai metode, serta terampil dalam mendesain percobaan tentang resultan vektor. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi pada materi kita, yaitu penjumlahan vektor, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu tidak besaran vektor itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang bisa boleh tunjuk tangan? Ya sudah, Intan coba jawab. Besaran vektor itu apa? Nah, benar sekali jawaban teman kalian tadi, bahwa besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya seperti kecepatan, percepatan, gravitasi, dan gaya. Nah, Ibu akan memberikan sedikit gambaran penerapan vektor dalam kehidupan kita sehari-hari, yang nantinya semoga yang Ibu jelaskan bisa memudahkan kalian dalam melakukan operasi penjumlahan vektor nantinya. Nah, anak-anak bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan di PPT, yaitu terdapat rute jogging dari Rogu, di mana Rogu ini sering melakukan jogging dari titik A atau dari titik rumah Rogu ke titik B, lalu ke titik C, dan lalu ke titik D. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu tidak berapa jarak yang ditempuh Rogu dari titik A ke titik D? Ayo, siapa yang bisa? Boleh tunjuk tangan. Ya, Vera boleh jawab berapa? 1900. Ya, benar sekali jawaban Vera. Apa ada yang tahu kenapa jawabannya bisa 1900? Oke, Ibu langsung jelaskan saja ya. Kenapa jawabannya bisa 1900? Itu dikarenakan untuk menghitung jaraknya, kita tinggal menjumlahkan dari titik A ke B dijumlahkan dengan titik B ke C, lalu dijumlahkan lagi dari titik C ke D. Di mana pada titik A ke B kita bisa menganggap itu vektor 1 dan B ke C vektor 2 dan C ke D vektor 3. Jadi kita tinggal menjumlahkannya saja. 550 meter dari titik A ke B ditambah 650 meter dari titik B ke C, lalu dijumlahkan lagi dari titik
C ke D 700 meter, maka didapatkan jarak yang ditempuh Rogu dari titik A ke titik D itu sebesar 1900 meter. Nah, pertanyaan Ibu lagi, lalu bagaimana dengan perpindahan Rogu dari titik A ke D? Apa ada yang tahu? Oke, sepertinya tidak ada yang tahu. Ibu langsung jelaskan saja ya. Untuk mengetahui perpindahan Rogu dari titik A ke D, kita bisa menggunakan atau kita harus menentukan resultan vektornya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apa ada yang sudah tahu resultan vektor itu apa? Kalau kalian baca buku di rumah, pasti kalian tahu resultan vektor itu apa. Ayo, siapa yang mau jawab resultan vektor itu apa? Ya, boleh. Vera, silakan jawab lagi. Ya, jawaban Vera hampir benar. Resultan vektor itu merupakan hasil dari penjumlahan dua vektor atau lebih dari dua vektor. Di mana resultan vektor ini bisa kita tentukan dengan menggunakan beberapa metode. Apa ada yang tahu apa saja metodenya? Ya sudah, Ibu sebutkan saja ya metode yang digunakan dalam menentukan resultan vektor atau untuk menentukan penjumlahan vektor. Yang pertama ada metode grafis. Nah, metode grafis ini merupakan metode untuk menentukan besar resultan vektor dengan cara mengukurnya, di mana resultannya nanti bisa kita ukur dengan penggaris serta sudut vektornya kita bisa mengukurnya dengan busur derajat. Lalu yang kedua, ada yang tahu metode apa? Wah, benar sekali jawaban Intan, yaitu metode yang kedua merupakan metode analitis. Nah, di mana metode analitis ini merupakan metode dalam menentukan besar resultan vektor secara matematis atau dengan menggunakan rumus. Nah, lalu yang ketiga yaitu metode uraian. Nah, dalam menentukan resultan vektor menggunakan metode uraian ini, kita harus menguraikan terlebih dahulu vektor-vektor tersebut menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y di koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke metode yang pertama, yaitu metode grafis. Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode grafis. Oke. Dalam menentukan metode grafis ini, nah anak-anak bisa lihat pada gambarnya dari titik A, titik B, titik C, dan ke titik D. Kita ingin mengetahui berapa perpindahan yang ditempuh oleh Rogu dari titik A ke titik D. Untuk menentukan perpindahannya, kita harus mengetahui resultan vektornya, di mana resultan vektor itu merupakan penjumlahan dua atau lebih dari dua vektor. Nah, untuk menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode analisis ini, langkah pertamanya, anak-anak harus menetapkan skala dari masing-masing besaran vektor. Misalnya, pada skala 100 meter, maka anak-anak bisa menetapkan skalanya sebesar 1 cm. Nah, setelah anak-anak menetapkan skalanya, misalnya jarak yang ditempuh Rogo dari titik A ke B itu sebesar 550 meter. Maka anak-anak bisa menentukan skalanya sebesar menjadi 5,5 cm. Dan begitu pun untuk titik B ke C bisa kita tetapkan menjadi 6,5 cm. Dan untuk C ke D, anak-anak bisa menetapkannya menjadi 7 cm. Nah, lalu langkah keduanya setelah kita menentukan skalanya, maka kita akan menggambar besar dan arah masing-masing vektor, seperti pada gambar di bawah.
Nah, seperti pada gambar yang Ibu tunjukkan ini. Nah, anak-anak bisa gambarkan pada kertas untuk titik A ke titik B. Anak-anak bisa membuat ukurannya sebesar 5,5 cm. Lalu untuk titik B ke C, anak-anak bisa membuat ukurannya 6,5 cm. Dan begitupun untuk C ke D bisa ditetapkan dengan ukuran 7 cm untuk memudahkan anak-anak dalam menentukan resultan vektornya. Nah, setelah kita gambar pada kertas, nantinya resultan dan arah vektornya, maka bisa kita ukur langsung resultan vektornya menggunakan penggaris, di mana pada titik 0 kita letakkan pada titik A, lalu kita lihat di angka berapakah titik D-nya, maka pada contoh soal ini didapatkan angka 13 cm. Artinya, tadi kita menetapkan skala di mana 100 meter kita tetapkan menjadi 1 cm. Berarti 13 kita kali 100, maka resultan yang kita dapatkan yaitu sebesar 1300 meter. Lalu untuk arah vektornya, maka kita bisa menggunakan busur derajat. Nah, di sini kita dapatkan sudut vektornya yaitu sebesar 4 derajat. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap untuk minggu depannya, sebelum kita mulai belajar, anak-anak membaca buku terlebih dahulu supaya nanti saat Ibu menyampaikan materinya lebih mudah untuk dipahami. Dan juga untuk materi hari ini, Ibu harap anak-anak lebih rajin lagi mengulang di rumah agar lebih menguasai materinya. Jadi kalau masih ada yang membingungkan, anak-anak bisa boleh angkat tangannya dan bertanya. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya. Ya sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Ibu ucapkan terima kasih.